Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel YouTube PKPM Sunan Kalijaga, terkhusus bagi warga belajar PKPM Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi di mata pelajaran IPA, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, lanjutan dari yang kemarin, ya kan? Selanjutnya kita bahas klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom, kerajaan, 5 kerajaan. Ada apa saja sih? Yang pertama ada Kingdom Monera. Jadi kerajaan Monera. Selanjutnya ada Kingdom Protista. Setelah itu ada Kingdom Fungi atau jamur, ya kan? Kalau misalkan dari warga belajar atau orang sekitarnya atau orang rumahnya, atau kalau misalkan kalian pas jalan-jalan ada banner biasanya fungisida, fungisida. Jadi itu untuk membasmi jamur ya. Jadi Kingdom Fungi itu terkait dengan jamur. Yang selanjutnya ada Kingdom Plantae yang membahas tentang tumbuhan. Selanjutnya ada Kingdom Animalia yaitu hewan. Oke, selanjutnya akan kita kupas satu-satu dari 5 kingdom ini, mulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Oke, yang pertama kita bahas tentang Kingdom Monera. Jadi Kingdom Monera ini yang yang paling utama. Kenapa yang paling utama ya? Jadi Kingdom Monera ini adalah makhluk hidup yang memiliki ukuran mikroskopis. Ukurannya sangat kecil sekali ya. Jadi untuk bisa melihatnya itu harus menggunakan alat bantu namanya mikroskop. Dan mikroskop pun sendiri itu yang harus punya pembesaran hingga 1000 kali. Makanya ukurannya biasanya antara 1 hingga 10 mikrometer. Ini simbol ya, mikrometer. Jadi untuk bisa melihat Kingdom Monera ini, maka harus menggunakan alat bantu namanya mikroskop. Kalau misalkan kita lihat dengan mata telanjang atau mata bulat, ya kan, itu nggak bisa, harus pakai alat bantu. Selanjutnya tidak memiliki membran inti atau bersel satu. Jadi selnya itu hanya satu. Selanjutnya berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi kalau misalkan dia itu supaya punya keturunan dan lain sebagainya, itu cara berkembang biaknya adalah dengan membelah diri. Itu untuk Kingdom Monera. Yang kedua ada Kingdom Protista. Kingdom Protista ini hampir sama seperti Kingdom Monera, hanya saja Kingdom Protista itu adalah makhluk yang memiliki ukuran mikroskopis, namun ada juga yang bisa dilihat dengan mata telanjang atau tanpa bantuan alat. Itu perbedaan dari Kingdom Monera dan juga Kingdom Protista. Hampir sama. Jenis-jenisnya itu hampir sama makhluk hidupnya. Hanya saja ada yang berukuran mikroskopis, ada juga yang bisa dilihat dengan kasat mata atau ukurannya makroskopis. Selanjutnya Kingdom Protista itu memiliki membran inti. Nah ini belum saya hapus tadi. Memiliki membran inti, jadi selnya bisa lebih dari 1. Kalau misalkan yang tadi Monera tidak memiliki membran inti atau bersel 1. Kalau misalkan Kingdom Protista itu memiliki membran inti, selnya bisa lebih dari 1. Selanjutnya sifatnya bisa menyerupai hewan dan juga bisa menyerupai tumbuhan. Sifat menyerupai hewan itu seperti apa sih? Sifat menyerupai hewan itu seperti memakan hewan lain, misalkan kita sebutnya misalkan karnivora, memakan hewan lain lah. Jadi Kingdom Protista itu sifatnya ada yang dua, ada yang seperti hewan bisa memakan hewan lain, dan juga seperti tumbuhan, dia berfotosintesis. Jadi kalau misalkan sifat menyerupai hewan itu disebutnya protozoa, ya kan? Nanti contohnya seperti ini. Ya. Selanjutnya sifat yang menyerupai tumbuhan, ya kan, disebutnya alga. Nanti contohnya seperti ini. Jadi itu tadi Kingdom Protista.
Yang ketiga ada kingdom fungi atau jamur. Ukurannya kecil seperti benang. Jadi ukurannya itu fungi atau jamur itu seperti benang. Namun ada juga yang ukurannya cukup besar. Selanjutnya mempunyai membran inti. Selnya itu bisa satu bahkan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu namanya membrannya namanya multiseluler. Selnya lebih dari satu. Bagaimana cara fungi itu bisa berkembang biak, bisa hidup? Dia menguraikan sel-sel makhluk hidup yang mati dan memakan sarinya, yang biasanya disebut dengan saprofit. Jadi kan jamur itu kan hidup di area atau rawan ruang yang lembab, minim sinar matahari. Misalkan dalam satu ruangan kelas, misalkan itu ditutup, nggak ada udara masuk dan lain sebagainya, itu akan tumbuh jamur, ya kan? Contoh di ini aja, misalkan makanan, ya kan, kamu taruh di kotak makan, jangan dibuka dalam 2 hari atau 3 hari, ya kan, jamur kan, lah itulah fungi. Jadi menguraikan sisa makhluk hidup yang mati dan memakan sarinya. Bagaimana cara dia bisa berkembang biak? Jadi anggap saja dia itu makan bangkai yang ada. Jadi misalkan ada hewan mati, itu dia hisap bahasanya. Jadi bahasanya diambil sarinya lah, disitulah dia bisa bertahan hidup. Selainnya berkembang biaknya, ya kan, perkembangannya ada generatif, ya kan, yaitu dengan kawin, dan juga ada yang vegetatif, yaitu dengan tidak kawin. Lalu selanjutnya fungi itu dibagi menjadi 4 divisi. Jadi dari kingdom fungi ini dibagi lagi menjadi 4 jenis. 4 jenis itu ada apa saja? Yang pertama ada zygomicota, contohnya seperti ini. Ada ascomycota, contohnya seperti ini. Dan juga basidiomycota, gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir ada deuteromycota, gambarnya seperti ini. Kalau misalkan jamur yang kita makan namanya jamur tiram, jamur tiram itu masuk di mana? Dia masuk di divisi basidiomycota. Itu untuk kingdom fungi. Yang selanjutnya nomor 4 ada kingdom plantae atau tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu bersel banyak dan mampu berfotosintesis. Fotosintesis itu bagaimana sih? Jadi fotosintesis itu, ya kan, memanfaatkan cahaya matahari untuk menjadi makanan. Jadi tumbuhan itu makanannya dari mana? Dari cahaya matahari. Jadi kalau tumbuhan itu kalau misalkan tidak ada sinar matahari, maka dia itu sama seperti orang itu tidak makan. Karena asupannya dari sinar matahari tadi, cahaya matahari itu disebutnya fotosintesis. Yang selanjutnya ciri-cirinya yaitu memiliki dinding sel. Jadi selnya itu bisa satu, bisa lebih dari satu. Ya, yang membedakan dengan kingdom yang lain, misalkan kalau misalkan kan di kingdom protista tadi ada yang selnya juga lebih dari satu, multiseluler juga di kingdom fungi misalkan. Lah apa bedanya dengan kingdom plantae? Yang di kingdom plantae itu memiliki dinding sel atau disebutnya biasanya selulosa. Jadi fungsinya untuk apa sih? Manfaatnya untuk apa sih? Supaya membuat sel itu kuat. Jadi kaku, tidak mudah patah, kan gitu kan. Yang selanjutnya, kingdom plantae itu dibagi menjadi 2. Ada tumbuhan berpembuluh dan juga tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh itu seperti apa? Seperti tanaman paku, tanaman berbiji, gitu ya. Terus tumbuhan paku, tumbuhan berbiji, ya. Kalau tumbuhan tidak berpembuluh itu seperti apa? Seperti lumut. Nah, itu tumbuhan tidak berpembuluh namanya. Yang selanjutnya, yang nomor 5 itu ada kingdom animalia, yaitu hewan.
ciri-cirinya memakan makhluk hidup lain. Makan makhluk hidup lain, iya kan. Misalkan karnivora itu kan pemakan hewan, ya kan, pemakan daging biasanya, berarti kan sama-sama hewan yang dimakan. Yang kedua ada herbivora, pemakan tumbuhan. Tumbuhan kan makhluk hidup lain. Jadi itu tadi ciri-cirinya kingdom animalia itu memakan makhluk hidup lain. Misalkan omnivora, ayam, iya, makan jagung, makan padi, sama aja kan, itu kan makhluk hidup juga. Padi, jagung itu kan juga makhluk hidup, masuk ke tumbuhan tadi. Makanya itu ciri-ciri dari kingdom animalia itu adalah memakan makhluk hidup lain. Yang selanjutnya, tidak memiliki dinding sel. Kalau misalkan di tumbuhan, ya kan, itu memiliki dinding sel yang disebut selulosa tadi. Kalau misalkan di kingdom animalia itu tidak memiliki dinding sel. Terus kingdom animalia dibagi menjadi dua, ada vertebrata dan juga avertebrata. Vertebrata itu berarti hewan yang memiliki tulang belakang, ya kan. Kalau avertebrata itu berarti hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Seperti apa sih hewan yang tidak memiliki tulang belakang? Kerang, terus apalagi siput, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau misalkan hewan yang memiliki tulang belakang, ya ikan, hewan yang berkaki empat, misalkan sapi, kambing, itu kan memiliki tulang belakang. Nah, ini kan tadi sudah kita bahas 5 kingdom, mulai dari Monera, Protista, Fungi, apalagi tadi Plantae, dan juga Animalia. Lah, yang nggak ada ini tadi disebut-sebut di sini manusia. Manusia yang seperti kita itu masuk kingdom mana berarti? Manusia itu masuknya ke kingdom Animalia. Karena mulai dari selnya, tulang-tulangnya, itu kan sama seperti hewan. Contoh, kalau misalkan kita ngomong sejarah, manusia itu kan jelmaan dari kera, ya kan. Jadi kita itu sebenarnya memiliki ekor belakang atau tulang ekor dan lain sebagainya, seperti kera. Jadi intinya manusia itu kingdomnya, kerajaannya masuk di kerajaan yang mana? Jadi masuknya di kingdom animalia. Jadi sama seperti hewan. Hanya saja yang membedakan, kok disamakan manusia dengan hewan. Nah, ini kalau misalkan kita ngomong ilmu alam lah ya, pengetahuan alam, ya memang kita setara dengan hewan secara kerajaan, secara kingdom. Yang membedakan dari mana? Hewan tidak punya otak, kalau manusia punya otak, supaya bisa berpikir, gitu ya. Jadi itu tadi penjelasan saya terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.